Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Fisika Gerak ingin mempresentasikan mengenai hukum kekekalan energi dan daya. Sebelum kami masuk ke dalam materi dan penjelasannya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Aulia Krisnawimurti, NPM 202043501760. Yang kedua, Ardiansyah, NPM 202043501763. Yang ketiga, Bagus Septian Adinugraha, NPM 202043501782. Yang keempat, Faris Ardiansyah, NPM 202043501751. Yang pertama ada pengertian hukum kekekalan energi. Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah, ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Contohnya itu, energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik dalam ledakan dinamit. Nah, yang perlu kita ketahui, penemu dari hukum kekekalan energi ini adalah James Prescott Joule, yaitu seorang ilmuwan dari Inggris yang lahir pada tanggal 24 Desember 1818 dan meninggal pada tanggal 11 Oktober 1889. Saat itu, hukum kekekalan energi ini merupakan hukum pertama dalam termodinamika. Nah, bunyi hukum kekekalan energi ini sendiri yaitu hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Nah, energi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena pergerakannya. Yang kedua, energi potensial, yaitu energi yang dimiliki benda karena posisi ketinggian benda tersebut. Yang ketiga, ada energi mekanik, yaitu energi yang berhubungan dengan gerak dan posisi dari sebuah benda. Yang pertama, kita akan membahas energi kinetik. Energi kinetik merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Kata kinetik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinesis, yang berarti gerak. Nah, energi kinetik ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada energi kinetik translasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang mengalami gerak lurus. Lintasannya itu berupa garis lurus. Yang kedua, ada energi kinetik rotasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang berotasi dan lintasannya berupa lingkaran. Rumus energi kinetik ini adalah EK sama dengan mv kuadrat. EK itu adalah energi kinetik, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Yang kedua itu ada energi potensial. Ada beberapa hal yang memengaruhi energi potensial dari sebuah benda, tetapi 3 hal yang paling utama adalah massa benda tersebut, gaya gravitasi, dan ketinggian benda tersebut. Nah, energi potensial ini rumusnya EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, G adalah gravitasi dengan satuannya meter per sekon, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Yang ketiga ada energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang didapatkan dari penjumlahan energi kinetik dan energi potensial dalam melakukan suatu usaha. Contohnya,
adalah ketika kita memukul paku dengan sebuah palu, nah palu itu akan kita angkat sehingga posisinya lebih tinggi. Itu energi potensial. Kemudian, kita gerakan ke arah paku dengan kecepatan tertentu, itu termasuk contoh energi kinetik. Kemudian, saat paku dan palu bersentuhan, paku akan terdorong. Itu merupakan energi mekanik dan tujuan kita tercapai. Nah, rumus dari energi mekanik itu adalah EM sama dengan EK ditambah EP. EM sendiri itu adalah energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, dan EP adalah energi potensial. Dan rumus hukum kekekalan energi itu sendiri adalah EM1 sama dengan EM2. EM itu adalah EK ditambah EP. Berarti EM1 sama dengan EK1 ditambah EP1. Dan EM2 adalah EK2 ditambah EP2. EM1, EM2. Itu adalah energi mekanik awal dan energi mekanik akhir. Satuannya itu Joule. EK1, EK2 itu energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Satuannya juga Joule. EP1, EP2 itu adalah energi potensial awal dan energi potensial akhir. Satuannya juga Joule. Berikut contoh soal untuk materi kekekalan energi. Contoh tampilan GUI MATLAB untuk materi kekekalan energi. Contoh sintaks program untuk hitung. Contoh sintaks program untuk reset. Contoh sintaks program untuk keluar. Selanjutnya, daya. Daya merupakan laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Satuan internasional untuk daya yaitu Joule per second atau bisa juga watt. Satuan watt dipakai untuk penghormatan kepada seorang ilmuwan penemu mesin uap yang bernama James Watt. Rumus daya. Dalam fisika, daya disimbolkan dengan persamaan P sama dengan W dibagi T. Kita juga bisa mengubah rumus daya menjadi P sama dengan dalam kurung F dikali S dibagi T. Atau P sama dengan F dikali V. Keterangan rumusnya. P sama dengan daya. Satuannya Joule per second atau watt. W sama dengan usaha, satuannya Joule. T sama dengan waktu, satuannya second. F sama dengan gaya, satuannya Newton. S sama dengan jarak, satuannya meter. V sama dengan kecepatan, satuannya meter per second. Bisa disimpulkan bahwa semakin besar laju usaha, maka semakin besar pula laju daya. Sedangkan jika semakin lama waktunya, maka laju daya akan semakin kecil. Berikut contoh soal untuk materi daya. Contoh tampilan GUI MATLAB untuk materi daya. Contoh sintaks program untuk hitung. Contoh sintaks program untuk reset. Contoh sintaks program untuk keluar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.